Disebutkan di dalam Bukhari. Sekarang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah jisimnya, badannya. Pertama, kalau menurut konteks Bukhari, sing ditimbang awake. Ini awake. Enteng ngambil bote itu tergantung berat sampai anek nimbang itu. Butuh sebetulnya, iya malane. Contohnya adalah yang pertama yang menunjukkan bobot dari tubuhnya. Disebutkan di dalam satu riwayat, Abdullah bin Mas'ud pernah memanjat pohon kurma. Abdullah bin Mas'ud pernah memanjat pohon kurma. Sebagaimana kita ketahui, Abdullah bin Mas'ud kan salah seorang sahabat Nabi yang memiliki kekurangan fisik. Tubuhnya dengan kakinya panjang tubuhnya, kakinya lebih pendek. Berarti nek istilah bahasa nedek apa ya? Awake lebih dawa kan bisiki deh. Berarti apa? Saya boleh ya? Oh, ya kakinya kecil, Ya, soalnya mungkin lah gitulah. Ya, lantas tatkala kemudian dia manjat pohon kurma, betisnya nampak. Betisnya yang kecil, yang pendek itu nampak. Begitu manjat pohon kurma, betisnya yang pendek, betisnya yang kecil itu nampak. Maka tatkala kemudian betisnya nampak, kemudian nampak pula pada saat dia memanjat pohon kurma, lantas sahabat-sahabat yang lain tertawa. Sahabat-sahabat dia ini guyu, belang kempole yang sidik. Nah, begitu seperti itu Rasulullah kemudian berkata, sungguh jika betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang kelak pada hari kiamat, maka bobotnya melebihi, yaitu Uhud. Berarti Masya Allah ya, kempole ketune cilik tapi ini ditimbang karena sesuai dengan amalan kebaikannya yang tinggi, kempole tok lebih abot kan gunung Uhud. Dewek kira-kira kepriwe kempole dewek ditimbang kayak apa jajal? Masya Allah ya, ini yang menunjukkan bobotnya. Ini kan berarti menunjukkan tubuhnya yang ditimbang. Ya, berarti anda ini menunjukkan seperti ini maksudnya. Ini menunjukkan waqala ulama itu berkata, semakin anggota tubuh banyak dipergunakan untuk kebaikan, awake sampean nek akeh dinggo kebagusan, tangane, kakinya sering melangkah menuju kebaikan, tangannya sering bergerak untuk memberikan sesuatu yang diridhai oleh Allah, hatinya, semuanya hampir-hampir anggota tubuhnya tidak ada yang terlewatkan kecuali banyak melakukan kebaikan. Nanti jika itu ditimbang akan menjadikan berat. Sing merek napot karena amal soleh, awake dinggo nggo ngamal soleh. Jadi ngesuk derek sinang kene ketenger. Sing istiqomah sholat lengi ketimbangane awake apot. Boleh jadi mungkin siki sing paling gering ngesuk sing paling apot atau kebalikannya. Waduh. Allah kebalikannya. Boleh jadi mungkin gitu. Boleh jadi mungkin kita kelak masing-masing pada hari kiamat memiliki bobot fisik atau bobot jasad itu berbeda-beda sesuai dengan amalannya masing-masing. Samparane kulo kami panjenengan itu mungkin ditimbang sekalipun sama-sama kedua kaki, ternyata timbangannya beda. Mungkin boleh jadi seperti itu. Dereng tentu. Itu seperti itu, karena ini menunjukkan jisimnya, fisiknya. Lantas kata Abu Hurairah dalam hadis yang lain, ini menurut hadis yang lain, Nabi itu dari Nabi, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'adimu asminu. Kata Rasulullah, sungguh betul-betul nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang gemuk, yang besar. Berarti nang kene diomongna konteks kalimatnya, besok nanti betul-betul akan didatangkan kepada Allah.
seorang laki-laki, kalimatnya laki-laki tapi bisa perempuan, yang dimana dia besar, gemuk, kalimatnya seperti itu. Yaumul kiamati, pada hari kiamat. La yazinu indallah, akan tetapi bobot amalannya di sisi Allah tidak melebihi janah ba'udah, tidak melebihi seberat sayap nyamuk. Ning enteng atone abot awake, ning begitu ditimbang kelak pada hari kiamat itu ringan kebaikannya. Ayo. Sehingga wa igra'u, maka bacakanlah oleh kalian semuanya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna, dan sungguh sekali-kali kami tidaklah menegakkan untuk mereka pada hari kiamat kecuali timbangan dengan seadil-adilnya. Nah, nangkene terus jenengan takon, isi maksudnya apa ya? Wong gede lemu tapi ditimbang karena apa panek? Seperti itu popong gitu. Nah, lantas kalau ulama itu berkata, yang pertama, dia tatkala di dalam kehidupan dunia orang yang seperti ini hanyalah memikirkan perut dan di bawah perut. Oh biyen urip nang alam dunia orang mikir ibadah, pikirannya mau meteng ngambil nang iso keteng. Coba jadi kan bayangkan kalimatnya saiki iki saniki jenengan, kalau seandainya kapasitas manusia hanya sekedar memikirkan perut dan di bawah perut, apa bedanya kami wedus? Kayak kalau suatu saat Anda melihat kambing, pikirannya hanya ada dua, kepriwe mangan, kencot, bebek, kan ya. Setelah kemudian mereka kenyang, lantas kemudian berhubungan badan dengan betinanya, pikirannya mungkin tok dus, bisa nengok reading ini, orang dia nih, kan ya, kan gitu. Mulanya nek sana wedus kencotan yang be, nek wedus berai ya pada baik. Kamu wedus berai gembok, ayo kan, seperti itu bok, kan hanya kayak gitu tok bok, ya memang kayak gitu kan, ya kan kayak gitu kan. Lalu kadang-kadang mana yang termat-matna, oh kayak gini yang namanya tabiat kambing, tabiat hewan ya. Nah kalau seandainya manusia sekedar hanya memikirkan perut dan di bawah perut, apa bedanya dengan kambing coba? Bahkan kalau di dalam Al-Quran, manusia yang tidak memikirkan ibadah, manusia yang tidak pernah memikirkan kebaikan, manusia yang tidak pernah memikirkan hari setelah kematian, justru lebih hina dibandingkan kambing. Malah lebih hina daripada kambing. Sampean di wedus, sampean segitu wedusnya gering banget, sikile dengklang, pupune korengan, mangane angel sehingga orang lemu-lemu. Karena ini mbok didol yang sepira ora. Kan seperti itu. Kalau suatu saat kemudian Anda tawarkan untuk diberikan kepada orang, akeh sing gelem ora? Akeh kena disembelih. Kan ya masih bisa dimanfaatkan dagingnya. Tapi kalau manusia, ini kan manusia tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak memikirkan kampung akhirat, hanya memikirkan perutnya, apa yang ada di bawah perutnya, tidak memikirkan bagaimana yang halal ataupun yang haram, tidak memikirkan bagaimana kelak di hari kiamat tentang surga ataupun neraka. Bahkan semuanya terkait masalah hidup hanya memikirkan masalah perut saja. Kalau suatu saat kemudian ada kondisi manusia yang seperti ini, sampai diwai gelem ora? Ngomong apa sih dijut manfaatnya jajan? Apa mending wis kayak gue meriang jajal, gelem ora? Ya kan dong, ya apa sih begitu kan? Kalau seandainya orang soleh mending, kalau orang soleh ya mendingan ya masih diambil manfaatnya, kebaikannya masih ditanam, yaitu menimbulkan nama yang harum di tengah-tengah kehidupan manusia. Tapi kalau seandainya kemudian dia hanyalah manusia yang memikirkan seperti itu, ya tidak ada gunanya. Pantas Al-Quran menyebutkan balhum adolu, bahkan manusia yang hanya memikirkan seperti itu lebih hina dibandingkan hewan-hewan ternak.
bahkan lebih hina daripada sapi, wedus, kebo, lebih mulia kayak gini dibandingkan manusia yang seperti itu. Bulan yang ngesuk umpamane nang bahasa hadis diumpamak nang bahasa kinaya, bahasa majas, bahasa istingaroh, atau bahasa permisalan, dimisalkan wong sing gede, wong sing nemu, tapi kemudian tidak pernah beribadah kepada Allah karena terkait masalah peribahasa itu menunjukkan boleh jadi mungkin wong gering dengan alam dunia, ning pikiran dunia tok. Sing dimaksud seperti itu. Sing dimaksud wong ki janjane gering ning dunia, ora apa-apane peribahasa. Tapi wanana amal soleh juga kita termasuk bagian wong sing ngesuk nang hari kiamat lemu, awake gede awake, tapi wanana amalan soleh sama sekali. Nek ditimbang kambi beratnya sayap nyamuk lebih apot sayap nyamuk. Wanana kebaikannya sama sekali. Coba naudzubillahimin dari siji karena hanya mementingkan perut dan di bawah perut. Yang kedua adalah kasirul bil amali sayyi'at, banyaknya amal kejelekan. Dan biasanya ini adalah orang-orang yang memenuhi bumi ini dengan kedoliman. Yang nomor dua, karena banyaknya perbuatan jelek, kedoliman yang ia lakukan. Jadi akeh perbuatan dolim sing nang dheweke dilakoni. Coba bayangna nek zaman kita hidup hari ini, seakan-akan yang namanya agama ini hampir-hampir itu di mata kaum muslimin seakan-akan itu hanya menjadi hiasan dunia saja. Siki seolah-olah seperti itu, seakan-akan hanya sekedar mau adat kebiasaan yang berlaku sebagai hiasan saja. Seakan-akan sing jenengane manusia yang hidup di zaman kita hidup ini, agama itu sebagai figura, seperti layaknya figura foto, hanya memberi indah di pinggirannya saja. Ning hakikatnya tidak menjaga foto itu rusak atau tidak rusak. Artinya bahwa yang namanya agama hari ini pada dasarnya telah diwarnai oleh hamba-hamba Allah yang banyak mementingkan sisi-sisi kehidupan dunia, sehingga terkait masalah kehidupannya tidak peduli mau dolim, mau haram, mau halal, tidak peduli. Yang pasti kehidupan dunianya ia peroleh untuk menghasilkan kesenangan sekalipun sementara. Bersama dengan itu, kesadaran pemikiran terhadap kehidupan setelah kematian ada. Sing digemuni mening karena dheweke mewarisi agama, sadar pikirannya. Dheweke ora salat, ora tau ibadah, pikirannya hanya mungkrut, boleh jadi mungkin seperti itu. Tapi ning ngomong pinter. Lah yo sing jenengane wong urip yo lah, bakale harta benda ora digawa mati. Gue pinter ngomong kan ya. Kan nggak bisa ngomong seperti itu. Tapi nyatanya ini yang dimaksud. Kalau suatu saat dia banyak kedolimannya, memenuhi yaitu bumi yang dipijaknya, maka kelak jisimnya, badannya seakan-akan diumpam makna dengan bahasa di dalam hadis, apot, lemu, tapi naik ditimbang, kami beratnya sayap nyamuk, lebih berat sayap nyamuk. Naudzubillah summa naudzubillah. Sayap nyamuk kira-kira timbangannya pirang on ya, pirang gram. Orang ini ya, kayaknya kambing kapas pembunuhan. Kan ya, seakan-akan ini kan menunjukkan berikutnya yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah alladzina kafaru. Yang ketiga, yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah orang-orang kafir. Yang dimana kebaikan-kebaikannya itu telah dibalas di dunia. Sing ketelu, sing dimaksud di dalam hadis ini itu adalah wong-wong kafir yang hakikat kebaikannya itu sudah dibalas di dunia. Dulu kan pernah disinggung di bab ini juga di bab awal-awal. Ana bab judulnya Al-Maut Kafaratul Mukmin. Dalam konteks hadis yang lain, Al-Maut Kafaratul Muslim. Mati itu merupakan kafarat bagi orang Islam ataupun orang yang beriman. Kemudian Imam Malik menyebutkan riwayat yang beliau sampaikan. Beliau menyebutkan, kalau dalam konteksnya, kalau panjenengan ingat dulu, Imam Malik menyebutkan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah itu berfirman, "Innilla ahruju ngabdan min dunya." Sesungguhnya aku tidak akan mematikan manusia
Sesungguhnya aku tidak akan mematikan manusia, kata Imam Malik, dia mengambil dari hadis. Lantas kata beliau, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, jika dia hamba Allah yang beriman, nek dheweke hamba Allah yang beriman, ana wong beriman tidaklah oleh Allah dicabut nyawanya. Jika kemudian kesalahan dan dosa-dosanya ada padanya, terus orang beriman itu di dalam kehidupan dunia punya dosa-dosa, punya kesalahan, maka dosa-dosanya itu dibalas di dalam kehidupan dunia. Enek wong beriman dosa-dosane langsung dibayar cash nang dunia. Di antaranya adalah melalui minal marid, minas sokom, yaitu mulai dari penyakit meriang. Enek wong beriman sakit berarti adalah cara Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Makanya ulama di zaman dulu salafus soleh, nek sebulan tidak sakit, mereka meminta sakit. Sebulan orang meriang, jalur meriang. Ya Allah, berilah aku sakit pada bulan ini. Masya Allah ya. Ini kan Masya Allah. Gila ulama dia, ulama salafus soleh. Sebulan orang meriang, jalur meriang. Karena bagi mereka sakit itu adalah jalan yang bisa ditempuh oleh hamba Allah untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya tanpa kita mengucapkan istighfar. Mulanya anak hadis Nabi, tidaklah penyakit musibah yang menimpa bagi seorang beriman itu adalah pengguguran dosa-dosa bagi seorang mukmin seperti pohon-pohon yang menggugurkan daunnya di musim semi. Ini gue, kita dengar lagi meriang, ke tandane lagi di ngapura dosane. Berarti neng meriang telung dina kan bisa minggu lebih apik sing di seminggu. Mulanya aja ngadu aduh wah di ngapura dosane. Ini gitu ya, Masya Allah ini. Nah lantas jika ajalnya tiba, lantas ketika ajalnya itu tiba, wong beriman dosane wis dibalas nganggo sakit, nganggo musibah, nganggo kesengsaraan hidup dan yang lain-lain lah terkait masalah itu kan banyak. Di antaranya penghapusan dosa-dosa bagi seorang mukmin di dalam kehidupan dunia melalui penyakit, kesengsaraan hidup, musibah, cara susah untuk mendapatkan penghidupan. Dulu kan pernah disinggung, angel golek maisa. Maisa adalah untuk sekedar makan dan minum. Gampangannya kangelan, kerepotan, sengsara. Yang seperti ini adalah bagian dari penghapusan dosa-dosa bagi orang mukmin. Tapi jika ajalnya itu tiba, kesalahan dan dosa-dosanya itu banyak. Dosanya esiana, ajalnya telah datang. Maka yang seperti itu Allah balas dengan susahnya sakaratul maut. Tujuannya kenapa Allah kemudian memberikan jalan yang seperti itu? Tujuannya supaya orang beriman itu pulang kembali kepada Allah, dia tidak membawa dosa-dosa. Allah iman nggak janjane? Eman. Men sampean aja ngawa dosa-dosa, men mlebu surga. Mulane dibalas nang dunia. Lantas sekarang konteksnya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ingin mengazab hamba kafir, Allah hendak mengazab hamba Allah, dan hamba itu adalah orang yang notabene kafir atau hamba Allah yang golongannya adalah fajir, golongannya ahli maksiat, fajir, kafir atau yang lain-lain. Kalau seandainya dia memiliki kebaikan di dunia, enek dua kebaikan di dunia, maka kebaikan-kebaikannya itu dibalas di dalam kehidupan dunia. Enek wong kafir, wong fajir, wong dolim, duwe kebagusan, maka langsung dibayar cash nang dunia. Mulai dari luasnya rezeki yang ada di dalam kehidupan dunia. Mulai sampean aja cokane iri, kayak duduk ketone kepenang pandu, ning deleng wong kae, jago ora tau salat, ora tau ibadah, ngaji ora tau, umay apik, bojone ya ketone ayem-ayem, anaknya ketone ya kepenak-penak, mondore lah pating kletek kayak gagal misalnya. Kan seperti itu ya, kayak anak ketone duitnya ya mbak banget kayak ngasih sing jenengane wowoane ngene dewek kang yuk geden-gedene gedang muter bae paling mungse efek bebosok separuh kae
Kuda ngambung sedawan-dawan ngasih mateng orang ngasih nyenggol. Nanti wawone cokane gue, dia kan cokane iri gue ya. Padahal dewek sing bendina jengkang jengking, yo kayak kiye. Ya memang wis dadi sunatullah. Artinya kalau seandainya ada orang kafir, orang fajir, orang zalim, orang yang banyak dosanya di dalam kehidupan dunia, tidak pernah beribadah kepada Allah, kalau memiliki kebaikan, Allah langsung balas di dalam kehidupan dunia melalui dengan luasnya penghidupan dunia, mulai dari kesehatan, mulai dari segala nikmat-nikmat di dalam hidup. Kalau seandainya kebaikannya itu masih ada, ajalnya telah tiba, maka kemudian dibalas oleh Allah dengan ringannya sakaratul maut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk orang kafir begitu pulang kembali kepada Allah supaya tidak membawa kebaikan sama sekali. Yang ada hanyalah dosa yang kelak akan dibalas di dalam neraka. Sampai milih sing endi? Sampai milih sing endi? Nek dhek karepe soalé uripe sing kepenak, rezeki lancar, sehat terus, bojo anak ya sehat terus, omah ya ora ketang loro telu siji ya duwe. Seolah-olah iki kendaraan ya ora-orane ya duwe, kemudian nikmat ya ana terus, engkau kemudian mlebu surga tanpa hisab. Dek seolah-olah milih sing iku wae. Ya kan ya harapannya dek iku wae. Angel. Gimana di sini?